Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Namirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati semua jamaah, semua hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini sebenarnya adalah jadwal Al-Ustadz Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala. Karena beliau berhalangan hadir, beliau meminta kepada saya untuk mengisi kekosongan ini. Dan untuk mengisi kekosongan ini, saya akan mengangkat sebuah tema meneladani Rasulullah SAW dalam bertoleransi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semuanya bahwasannya bangsa kita ini adalah bangsa yang majmuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang beragam budaya, beragam tradisi, beragam agama, beragam madhab, dan lain-lain. Karena keberagaman ini, karena banyaknya perbedaan, maka tidak heran kalau banyak sekali tokoh, baik itu tokoh agama maupun tokoh bangsa, yang menyerukan kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya supaya kita ini memiliki kedewasaan, supaya kita ini dewasa di dalam menyikapi perbedaan, dewasa di dalam menyikapi keberagaman. Dan kata dewasa itu biasanya mengarah kepada suatu makna yang sangat masyhur sekali di kalangan kita, yaitu toleransi. Semakin seseorang itu bisa bertoleransi, berarti dia semakin dewasa. Iya Bapak dan Ibu, memang ini adalah sesuatu yang benar adanya, bahwasanya toleransi itu memang sesuatu yang dituntut, harus ada di dalam suatu masyarakat yang majmuk, di dalam kehidupan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi. Ini adalah sikap yang benar dan ini adalah merupakan bagian dari agama kita, perintah dari agama kita. Dan benar jika ini termasuk ke dalam bagian dari wujud kedewasaan dalam bersikap. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menawarkan kepada panjenengan semuanya sebuah konsep tentang kedewasaan bersikap. Semoga panjenengan bisa dengan baik menerima konsep ini dan syukur-syukur bisa menyampaikannya kepada saudara-saudara yang lain. Kedewasaan yaitu jika seseorang itu
mampu untuk menyelaraskan antara dua sikap yang bertolak belakang. Nah, demikian juga dalam masalah toleransi ini. Toleransi ini adalah perintah agama. Toleransi ini adalah tugas dari agama kita kepada kita semuanya. Nah, tapi di sana ada tugas satu lagi. Apa itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dalam bahasa agama dikenal dengan istilah al-bara'. Ya, al-bara' yaitu berlepas diri atau mengingkari kesyirikan. Tidak ridho, tidak rela dengan kesyirikan. Allah dipersekutukan, Allah diduakan, dia tidak ridho, dia tidak rela, dia ingkar terhadap bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, ini yang saya maksud dengan dua hal yang bertolak belakang. Toleransi diperintahkan, mengingkari kesyirikan, tidak ridho kepada kesyirikan, itu juga diperintahkan. Jika orang mampu menjalankan dua hal ini secara seimbang, secara selaras, tanpa menyampingkan yang lain, tanpa melupakan yang lain, maka itulah kedewasaan, itulah orang dewasa. Sebagaimana anak kecil tadi, dia waktunya main-main, waktunya belajar-belajar, bukan waktunya main terus keenakan sampai lupa belajar. Toleransi, ya toleransi. Tapi ketika ada saat-saatnya kita tegas terhadap masalah akidah, masalah peribadatan, kita ya tegas, kita tidak terus-terusan toleransi. Ada saatnya kita toleransi dan ada saatnya kita tidak bertoleransi dalam hal-hal tertentu. Panjenengan setuju mboten dengan konsep ini? Baik, alhamdulillah. Kalau panjenengan setuju, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu bisa selaras, seimbang, bisa menjalankan dua-duanya? Toleransi jalan, mengingkari kesyirikan, barok terhadap kesyirikan juga jalan. Caranya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tinggal kita melihat kepada suri teladan kita. Manusia yang terbaik, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi, sosok manusia yang paling bagus di dalam menjalankan dua perkara ini. Beliau adalah orang yang paling tepat dalam bertoleransi, dan juga beliau adalah orang yang paling tepat, paling tegas di dalam mengingkari kesyirikan. Kita akan melihat contoh-contoh nyata dari perbuatan Rasulullah SAW dalam dua sisi ini. Bagaimana beliau bertoleransi, apa saja wujudnya, dan bagaimana beliau mengingkari kesyirikan. Tindakan-tindakan nyata apa saja wujud dari pengingkaran kesyirikan tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan menilik terlebih dahulu potret hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah toleransi. Toleransi terhadap umat agama lain, pemeluk agama lain. Yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjamin keamanan, menjamin keselamatan warga non-muslim yang tinggal di negara beliau. Beliau ini pemimpin negara. Negara beliau itu adalah negara yang dibangun di atas asas Islam, dibangun di atas Al-Quran. Ini negara beliau, ya. Nah, yang ada di negara beliau, di pemerintahan beliau itu bukan hanya Muslim saja, nah, non-Muslim juga ada, ya. Orang-orang yang penyembah berhala, kemudian orang-orang Yahudi, nah ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjamin kenyamanan, keselamatan mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau pernah mengancam dengan keras siapa saja yang menumpahkan darah non-muslim yang sudah ada ikatan damai, perjanjian damai dengan negeri Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan."
lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menumpahkan darah seorang non muslim yang sudah ada perjanjian damai, yang sudah ada ikatan damai muahad, non muslim muahad, non muslim tapi sudah ada ikatan damai dengan kaum muslimin. Siapa yang menumpahkan darah mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi ini ancaman kepada orang yang melanggar perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim. Jadi aman mereka di negeri kaum muslimin, mereka aman. Ini yang pertama, toleransi yang pertama yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan adil. Berbuat baik dan adil kepada non muslim. Selama mereka baik, selama mereka tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan untuk baik kepada mereka, adil kepada mereka. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada mereka, yaitu orang-orang kafir non muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kalian dalam hal agama, selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi adil sini mencakup terhadap sama muslim dan terhadap non muslim juga. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk baik kepada tetangga. Husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Dan konsep ini, berbuat baik kepada tetangga ini mencakup tetangga jenis apapun. Tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim dan kerabat kita, sanak famili kita. Dia memiliki 3 hak. Hak pertama adalah sebagai seorang muslim. Hak kedua adalah sebagai kerabat rahim, memiliki hubungan kekerabatan. Hak ketiga adalah hak sebagai tetangga. Ini haknya besar kalau panjenengan punya tetangga muslim dan sekaligus itu adalah kerabat Anda, itu haknya 3. Anda indahkan, Anda jaga baik-baik hak mereka. Yang kedua, tetangga jenis kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga muslim. Tetangga muslim bukan kerabat. Haknya 2, yaitu hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 1 hak. Jenis tetangga ketiga adalah tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga non muslim. Dia memiliki 1 hak, yaitu sebagai tetangga. Artinya Bapak dan Ibu, konsep yang diajarkan oleh Rasulullah berupa husnul jiwar, baik kepada tetangga, itu mencakup non muslim juga. Muslim iya, non muslim juga iya. Ini pernah diterapkan yakni oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muridnya Rasulullah, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Suatu ketika Abdullah ibn Amr ibn al-As ini pulang ke rumahnya dan keluarganya saat itu sedang menyembelih seekor kambing. Melihat hal seperti itu, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata, ahdaitum li jaril Yahudi. Kalian lupa apa tidak untuk menyisihkan jatah
untuk tetangga kita yang Yahudi. Kita punya tetangga nih Yahudi. Sudah disiapkan jatah untuk dihadiahkan ke mereka apa belum? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepada diriku supaya baik kepada tetangga. Sampai saking seringnya Jibril itu mewasiatkan hal itu, saya sampai mengira jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan. Kok kayaknya tetangga itu mulia sekali, ya, dijaga sekali hak-haknya. Jangan-jangan nanti ketika seseorang itu mati, ya, tetangganya dapat warisan. Saking seringnya Jibril itu mewasiatkan, mengingatkan Rasulullah, sampai muncul anggapan seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasiat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabatnya ini diingat-ingat benar oleh Abdullah ibn Amr dan diterapkan, ya, kebetulan dia punya tetangga Yahudi. Akhirnya dia berpesan kepada keluarganya seperti itu, jangan lupa ya, sisihkan jatah untuk tetangga kita Yahudi. Ya. Yang keberapa ini tadi? Ketiga ya. Sekarang yang keempat, Bapak dan Ibu. Wujud toleransi yang diterapkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga hubungan rahim, hubungan kekerabatan, hubungan paseduluran. Jika ada saudaranya, kerabatnya yang beda agama. Ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau punya kerabat yang beda agama. Siapa? Paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai wafat, sampai meninggal dunia itu tidak masuk Islam. Jadi beda agama sampai sepanjang hayatnya, sampai meninggal dunia itu dia beda agama dengan keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memposisikan pamannya ini sebagai paman. Walaupun musyrik, walaupun beda agama, non muslim, tetap namanya paman, tidak dihanguskan. Statusnya sebagai paman ini tidak dihanguskan, tidak dihapus, tetap dipanggil dengan panggilan paman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Abu Thalib sakit. Suatu ketika Abu Thalib sakit menjelang wafatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu datang untuk menjenguk. Rasulullah memanggil pamannya tersebut dengan panggilan kekerabatan. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Hai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela engkau nanti di hadapan Allah. Nah, ini Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda agama, tetap diperlakukan sebagai paman, dipanggil dengan panggilan paman. Asma binti Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Ibunya Asma itu perempuan musyrik, enggak masuk Islam dia. Suatu ketika ibunya Asma ini pengen nyambangi dia, pengen silaturahim, pengen jenguk anaknya, nyambangi anaknya. Asma ini sebagai anak bingung, mau disambung, kok itu adalah orang musyrik, mau tidak disambung, kok ibu dewe, bingung, bagaimana saya harus berbuat. Akhirnya dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ja'atni ummi roghibatan. Wahai Rasulullah, ibuku mau datang kepadaku karena saking penginnya untuk silaturahim kepadaku. Asiluha, apakah boleh aku menyambung hubungan kekerabatan juga dengan ibuku yang musyrik ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kalimat singkat, tegas, na'am, iya. Sambunglah, maksudnya iya, sambunglah.
Tidak ada masalah. Hubungan kekerabatan, hubungan paseduluran, sanak famili tidak hilang, tidak hangus, tidak terhapus dengan adanya perbedaan agama. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini Islam ini mengatur semua sisi-sisi kehidupan. Ya, sampai masalah bagaimana hidup ya berdampingan dengan non muslim, semuanya sudah diatur oleh agama kita, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi lagi Bapak dan Ibu. Ada berapa contoh wujud toleransi yang diterapkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa tadi? Yang pertama apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, menjaga keamanan warganya yang non muslim. Bahkan mengancam keras siapa saja yang merusak yakni hubungan baik antara muslim dan non muslim. Non muslim yang sudah dilindungi oleh negara kok diganggu, ditumpahkan darahnya, justru mereka yang menumpahkan darahnya terancam tidak mencium bau surga. Yang kedua apa tadi? Tidak ada larangan untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada non muslim selama mereka berbuat baik, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman. Yang ketiga apa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk baik kepada tetangga, termasuk tetangga non muslim. Nampak penerapannya dari murid Rasulullah, sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr ibnul As. Tidak lupa untuk menyisihkan jatah hadiah untuk tetangganya yang beragama Yahudi. Yang keempat apa? Apa tadi? Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat yang non muslim. Asma binti Abi Bakar tetap disuruh untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan ibunya yang musyrik. Baik, ini contoh penerapan toleransi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menilik, kita akan memperhatikan bagaimana wujud nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingkari kesyirikan. Sikap anti Rasulullah kepada kesyirikan itu seperti apa? Kita perhatikan. Nah, jadi ingat-ingat benar toleransinya Rasulullah itu seperti apa, dan ingat-ingat benar wujud pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kesyirikan seperti apa, supaya kita bisa menyeimbangkan antara dua hal ini. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan tegas tatkala ada seruan dari orang-orang musyrik Quraisy untuk mengadakan ibadah bersama. Pernah itu terjadi, apa? Maksudnya ibadah bersama ini begini. Jadi orang-orang musyrik itu sudah kewalahan untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Dengan berbagai macam cara Rasulullah ini disuap untuk menghentikan dakwahnya. Diiming-iming harta, diiming-iming wanita-wanita cantik, ya, dengan syarat supaya Rasulullah itu menghentikan dakwahnya. Dengan syarat apa? Rasulullah menghentikan dakwahnya. Nggak mempan Bapak dan Ibu. Akhirnya mereka memilih cara lain, yaitu mereka menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nah, mereka manggilnya nggak Rasulullah, ya. Wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita ini hidup berdampingan dengan baik? Sudah keyakinan kita yang berbeda ini tidak usah dipermasalahkan. Sesembahan kita juga tidak usah dipermasalahkan. Sepodo wae. Kabeh agama bener. Nah, Anda dan pengikut-pengikut Anda menyembah berhala-berhala kami, dan kami nanti juga menyembah Allah. Sehari panjenengan dan pengikut-pengikut panjenengan menyembah berhala-berhala kami, kemudian sehari kita menyembah yakni Allah.
Nah, adil toh, pas toh, enak toh. Nah, jadi nggak usah dipermasalahkan. Beda keyakinan kita, ya, beda sesembahan kita nggak usah dipermasalahkan. Kita menyembah Allah, panjenengan juga menyembah berhala kami. Piye? Nah, cocok apa gak? Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau hanya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat yang sudah sangat kita kenal, sering dibaca oleh imam, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak ada toleransi. Enggak bisa, kita enggak bisa selamanya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Sebagaimana kalian tidak menyembah Tuhan yang kami sembah, maka kami pun tidak akan pernah selamanya untuk menyembah apa yang kalian sembah. Masing-masing urusan agama masing-masing. Ya, agamamu, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak usah dicampurkan, tidak usah dicampur adukkan. Tidak ada tumpang tindih antara dua agama, campur baur antara dua agama. Urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, jalan sendiri-sendiri. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun tadi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kedua adalah beliau mengajarkan kepada kita bahwasannya agama yang kita pegangi ini, yang kita peluk ini adalah agama yang benar, jalan keselamatan yang mengantarkan kepada keselamatan kita dunia akhirat. Siapa yang mencari agama selain ini rugi. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajari kita untuk memiliki konsep prinsip yang tegas, menjadi pribadi yang tidak pelin-pelan, menjadi pribadi yang tidak bingung, pribadi yang bimbang, tidak. Beliau mengajari kita supaya menjadi pribadi yang jelas, tegas, yakin, nggak ngambang, nggak bimbang, nggak ragu-ragu. Ini agama yang kita yakini, agama yang benar, agama yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu, dan nanti pada hari kiamat, pada kehidupan akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Siapa yang tidak memeluk agama Islam ini, mencari agama selain Islam ini, rugi dia di akhirat. Nah, jadi ini konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ngambang, bukan bimbang. Terus akhirnya saking bimbangnya sebagian orang itu mengatakan apa? Kabeh agama padha wae bener. Nah, semua agama benar. Enggak, Rasulullah tidak mengajarkan konsep yang ngambang seperti ini. Kita beragama Islam, ya kita harus yakin inilah yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Justru aneh. yakni orang yang memiliki keyakinan semua agama benar, itu justru aneh. Cara berpikir yang aneh. Kalau kita punya cara berpikir bahwasanya agama yang kita yakini, agama Islam inilah yang benar, yang mengantarkan kepada keselamatan, itu suatu keyakinan yang wajar, Bapak dan Ibu, wajar, logis, masuk akal, gampang diterima oleh akal. Justru yang mengatakan semua agama benar itu yang agak susah diterima. Bagaimana semua agama benar? Wong satunya mengatakan Allah itu tunggal, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Yang satunya mengatakan Allah punya anak. Masa dua agama ini sama saja? Kan membingungkan sebenarnya. Jadi konsep yang diajarkan oleh Nabi kita ini, kita yakin dengan agama kita. Baik, ini yang kedua, Bapak dan Ibu, sikap tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sekarang yang ketiga, wujud dari ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau dengan tegas, dengan lantang mengajarkan kepada umatnya, menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak,
dan tidak pula diperanakkan. Karena beliau memang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu. Di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkata begitu? Dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca setiap hari, kita hafal di luar kepala. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung semua makhluknya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Ini yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan turun menurun kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kepada muridnya, terus kepada muridnya lagi, sampai kepada kita semuanya. Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, ini adalah sebuah konsep yang mana dia adalah merupakan bagian dari tujuan besar diturunkan Al-Quran. Salah satu tujuan besar diturunkannya Al-Quran itu untuk memberikan peringatan kepada orang yang berkata Allah punya anak. Jadi jangan dianggap remeh Bapak dan Ibu. Jangan dianggap remeh, yakni ucapan Allah punya anak. Ini adalah ucapan yang besar. Islam turun, agama Al-Quran turun, salah satu tujuannya itu adalah untuk mengingatkan orang-orang yang berkata seperti itu. Panjenengan sering membaca surat Al-Kahfi. Setiap hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Masa nggak hafal? Ayat-ayat awal lah setidaknya, kalau nggak hafal semuanya, bagian awal dari surat itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, dan dia tidak menjadikan Alkitab itu bengkok. Qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Kitab itu tegak lurus untuk memberikan peringatan akan adanya azab yang pedih, azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal soleh bahwasanya bagi mereka disediakan ajron hasana, pahala yang baik, surga, makithina fihi abada. Mereka tinggal di dalam surga itu kekal abadi selamanya. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Qur'an itu turun untuk memberikan peringatan keras kepada orang yang berkata bahwasanya Allah itu punya anak. Nah, ini salah satu tujuan turunnya Al-Qur'an. Tujuan besar turunnya Al-Qur'an itu untuk memberikan peringatan tentang konsep yang ada di dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ditekankan konsep itu. Salah satu tujuan besar turunnya Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti itu. Berarti ini bukan perkara yang remeh, bukan ucapan yang ringan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Besar sekali ucapan yang keluar dari lisan mereka. Bukan sesuatu yang ringan ucapan ini Bapak dan Ibu. Besar di sisi Allah. Wa tahsabuhu hayyina wa huwa indallahi azim. Mungkin kita menganggap itu enteng, padahal di sisi Allah itu adalah urusan yang besar. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu tunggal. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Nabi kita Muhammad, akidah yang diajarkan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu seperti ini, akidah Nabi kita, keyakinan Nabi kita yang diajarkan kepada kita seperti ini, bahwasanya Allah itu tunggal, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian ada suatu kaum, ada umat
yang membuat perayaan atas keyakinan yang berbeda, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tadi. Pantaskah bagi kita untuk ikut nimbrung? Pantaskah bagi kita untuk ikut berbaur, melebur, tolong menolong, ikut bareng-bareng merayakan pesta perayaan keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Mana kesetiaan kita terhadap qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad? Kita baca setiap hari surat ini, lam yalid walam yulad. Mana kesetiaan kita terhadap ayat ini? Setiap Jumat kita membaca wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Baca surat Al-Kahfi. Mana kesetiaan kita terhadap ayat ini? Kalau kita menganggap remeh, menganggap enteng, ya, orang yang memiliki keyakinan yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini tegas Bapak dan Ibu. Kalau sudah masuk ke dalam urusan ibadah, urusan akidah, urusan agama, ya kita jalan sendiri-sendiri. Kita tidak ikut agama orang lain. Sebagaimana orang lain tidak ikut agama kita, kita pun tidak ikut agama orang lain. Kita punya prinsip sendiri, kita punya akidah sendiri, kita punya ibadah sendiri. Kita tidak mencampur adukkan dengan ibadah orang lain. Kita tidak ikut nimbrung, tolong menolong, kerjasama, melebur, berbaur dengan mereka di dalam perayaan-perayaan, ritual-ritual agama mereka, ritual-ritual ibadah mereka. Dan kita sebenarnya tidak perlu khawatir atau takut kalau kita misalnya dapat tuduhan, julukan kelompok yang intoleran. Duh, dari sisi mana Bapak dan Ibu? Kalau kita dituduh intoleran, coba jelaskan mana intoleran kita. Letak intoleran kita itu di mana? Wong kita tadi sudah jelaskan bahwasanya apa? Kita ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal toleransi. Kita menjaga keamanan, menjaga kenyamanan hidup saudara-saudara kita non-muslim. Sebagaimana itu yang diajarkan Rasulullah. Kita seandainya punya tetangga, kita boleh berbuat baik, kita boleh berbuat adil, boleh ngasih hadiah kepada dia. Kok kita dikatakan intoleran? Mana letak intolerannya? Kalau ada tetangga yang sakit, ya, teman yang sakit non-muslim, kita jenguk. Sebagaimana Rasulullah juga menjenguk. Kita, kalau punya saudara, kerabat, paman, keponakan, bapak, ibu beda agama, tetap dihormati. Tetap dijaga hubungan kekerabatan itu, tidak diputus, tidak hangus dengan adanya perbedaan agama. Mana intolerannya? Kita itu hanya tidak mengikuti acara-acara, tidak mengikuti ritual, tidak nimbrung, tidak melebur dengan mereka dalam acara-acara ritual-ritual ibadah mereka, dalam hal-hal yang menyangkut akidah mereka. Itu saja, kita tidak melakukan itu. Adapun urusan dunia, urusan jual beli, urusan hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara, kita biasa saja. Kita baik, kita berbuat adil kepada mereka. Kita menganggap mereka sebagai tetangga, kita menganggap mereka sebagai yakni kerabat. Coba tunjukkan, letakkan, tunjukkan, jelaskan mana letak intoleran kita. Ini adalah sesuatu hal yang saya kira sudah sangat jelas Bapak dan Ibu. Jadi toleransi ada waktunya, ada saatnya, ada titik-titik di mana kita harus bertoleransi, dan ada titik-titik, ada saat-saat di mana kita tegas. Urusan ibadah, urusan keyakinan, kita tidak ikut-ikutan orang lain, penganut agama lain. Urusan dunia, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hidup bernegara, berbangsa, bermasyarakat, bertetangga, kita baik. Kita perlakukan mereka dengan baik, dengan adil. Kita menjaga stabilitas keamanan. Nah, mana wujud daripada intoleran? Kalau kita mau dikatakan intoleran, mana letaknya? Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini adalah wujud nyata dari dua sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap toleransi sudah kita baca jelas sekali bagaimana toleransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sikap tegas kepada bentuk-bentuk kesyirikan juga sudah kita baca jelas sekali. Maka mudah-mudahan dengan ini kita bisa menelaah dengan baik, kita bisa menggunakan akal pikiran kita, hati kita untuk menelaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diharapkan tidak terombang-ambing di dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.